Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdayo. Sriwijaya Siak, Perompak RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dulur, kita masih bersama Perompak RRI Palembang di Sriwijaya Siak. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, dulur pendengar, di kesempatan pagi menjelang siang atau siang hari ini. Seperti biasanya dulur ya, di hari Senin ini kita isi dengan obrolan UMKM ya. Dan kali ini bersama salah seorang fotografer yang buka usaha foto booth juga ya. Dengan topik temanya fotografi dan foto booth membuat momen kenangan lebih berwarna dan indah. Ada John Aprijaya selaku pemilik dari Joviva Photo Booth atau fotografi. Dan langsung baik kita bersua bersama beliau. Assalamualaikum Kando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Agak dekat-dekat kan biar kuat. Alhamdulillah ya. sehat walafiat. Ini kita ngobrol-ngobrol tentang fotografi dan kebetulan tadi ngobrol-ngobrol di offline tadi Bang, Kando ini pernah jadi pegawai di media juga ya. Iya, Mungkin zaman sebagai kuliah. opening gitu nih. Waktu kuliah Iya, dari awal kuliah. di radio atau mana? Kalau pertama dari majalah Gelora Sriwijaya Unsri, semua di Sospol juga ada 5. Kemudian ketika ada era-era transparan, koran transparan Koran juga ya. ikut. Sebagai wartawan foto. Foto, pewarta foto. Sampai tapi belajar juga nulis buat berita. Oke. Dan pernah juga berkenalan dengan radio ya? Radio. Iya. Radio dan broadcast. Berapa tahun di radio? Di radio paling hitungan 1,5 tahun. Oh, tapi banyak pergaulan kawan-kawan tadi ya? Iya. Nah ini katanya Kak Bagnyong dulunya di awalnya gara-gara hobi. Bener, pacar dicerita di awal. Ya, bismillah. Dari kita galak jalan-jalan, kemudian ditugas untuk jadi motret kawan-kawan acara. Jadi dikasihlah pegangan kamera, awal dengan kamera pocket kan di era tahun 93 lah. Itu yang diputar-putar tuh ya? Yo, yang masih pakai roll diputer-puter, Kodak ya. Iya. Nah, kemudian pas ketika masuk kuliah FISIP Unsri itu banyak senior-senior itu yang berprofesi yang hobinya fotografer. Jadi asisten, jadi tertarik. Iya. Di awal itu singkat ceritanya belajar otodidak sama ada juga melok langsung pelatihan-pelatihan. Oke. Dan dari kamera yang biasa sampai ke sekarang digital itu ada cerita-cerita khusus tak? Mungkin ada perbedaan tak gitu? Cerita khusus pasti banyak. Iya, Pertama karena dari yang tidak punya kamera jadi ngelobi meyakinkan yang punya kamera tuh boleh tak minjem. Boleh tak minjem tuh? Iya. Kata kunci. Iya. Kak senior boleh tak minjem kan gitu. Oh kau galak belajar? Sudah. Dipinjam itu dalam bentuk paketan harian apa? Enggak, Bang Cik. Dipinjami untuk belajar. Untuk belajar baik. Lebih detail dengan bagian-bagian dari kamera.
yang semi profesional waktu itu branded tuh Nikon Ah, ah. dengan serinya FM Duo. Wah, Paling itu keren itu ya. Yo, itu dengan seri yang lain, maaf agak ini Canon, cuman Oh. Fuji Film, cuman yang rate di atas tuh istilahnya paling branded tuh Nikon Oh, dengan oke. FM Duo-nya. Untuk foto pada masa Untuk itu. kamera foto Pada masa itu ya. pada masa era Tahun berapa? 97 lah ya, 96 97. 96 97. Era digital itu kan masuk di awal tahun 2000-an Tahun 2000-an ya. dengan Colpix Fuji Film. Yang awal buka pertama. Iya. Dan akhirnya merek itu Harus sekarang kita juga menyesuaikan dan kita harus belajar dan memilikinya waktu itu aku. Jadi cepat juga ketemu digital. Langsung baik aku dapat hadiah Colpix Niko kayak Fuji Film waktu di itu. tahun 2000 tuh. 2001 itu, Bang. Oh, Pas jadi mau kelulusan kuliah. itu diinjak apa beli Kak? Dikasih. Oh. Ya, ada loh. Adi hadiah foto. Cuman sebelumnya mungkin ini cerita cara punya kamera. Nah, iya, ini beli menarik. kamera tuh sebelum beli setelah itu. Bukan sekarang ini ya banyak ada Oh, setiap langsung. api ada kameranya. Jadi beli second jadi. Ah. Beli second dengan beberapa kawan yang ada di studio Jalan Sudirman. Ya, kalaupun boleh aku dulu sering nyetak dan nongkrong di Surya Foto. Oh. Dulu Fuji Image Plaza tuh ada 3 tuh rame terus ya. Toko Apiau itu agak sepi dan lebih nyaman bagi saya. Sepanjang Jalan Sudirman kan banyak tukang cetak foto kan? Iya, gitu. Dulu kan cetak foto banyak, Cetak ada foto, dunia, ya. ada apa? Benar, Bang Cik. Piin itu. Iya. Nah, belajar di situ sekitar cak magang 3 tahun lah, sambil kuliah sambil magang itu kan, Iya. sambil nyetak. Jadi foto tuh lah jadi hobi dan ternyata kan bisa jadi profesi. Iya. Dapat moto-moto model untuk outdoor zaman dulu kan dengan Itu hitam lah sudah putih, keren no. lah itu ya. Ah, awal 97 itu. Kalau dapat model tuh keren. Oh, keren. Bayar apa dibayar gak? Kita dibayar alhamdulillah. Kan sekarang ini banyak yang bayar kan. Tapi diawali dari beli film dulu, Bay. Dia beli film ongkos cetak, iya, kita iya, diunjuk iya. jajan-jajan, Bay. Iya. Tapi sebelum itu Kak Mano aku bisa membeli kamera jadi itu tuh karena aku kemarin tuh dapat beasiswa Di Unsri. di Unsri. Uang duit beasiswa itu aku beliin kamera Oh. seharga 700.000. 700.000. Walaupun idealnya aku nak Nikon tapi belum dapat dengan seharga itu aku punya Canon itu KR5. Tapi aku juga pakai yang toko. Nah, kemudian pakai Pentax. Aku nggak langsung punya kamera impian waktu itu. Cuman nyoba-nyoba lah ya. Iya. Impian kakak apa gitu kak? Ya tadi Nikon FM Oh, Duo. iya, Sampai iya. sekarang Be masih Ada ada barangnya? koleksi. Yo. Beli koleksi kawan-kawan. Iya. Terus dari awal itu nabung nyicil, akhirnya terbelilah kamera yang Yang harga 700 standar lah ya. sudah profesional, cuman Dan itu sudah ngambil job. udah Ngambil job foto-foto apa wedding loh. diawali dari anak-anak MIPA praktikum. Oh. Jadi waktu di kampus itu kesulitan mereka yang ada kamera pocket itu bagaimana memoto buat laporan lab itu benda-benda makro kayak serangga, kayak rumput-rumputan. Ada 2 waktu itu kuncinya adalah pakai lensa makro itu yang masih jarang atau tambahan filter makro. Nah, aku langsung ke situ. Iya. Kemudian ke model-model, alhamdulillah sering bantu juga acara Bujang Gadis zaman Ya, dulu. memang Model Bujang fotografer kan jarang dulu Gadis. Iya. Kalaupun ada mungkin sudah standarnya lah, sudah profesional lah ya. Nah kakak ini masuk dalam tengah-tengah antara pemula, hobi sama profesional awal-awal. Kalau nak kita beda ke fotografi profesional amatir, Iya. itu tuh sebenarnya terbalik di umum ini. Yang profesional tuh sebenarnya yang kita di Monpera dipoto Itu oleh profesional. itu sebenarnya kalau kajian kami itu fotografer profesional yang memang dia hidup tuh dari foto. Memang usaha dia. Iyo. Dulu kan lumayan banyak itu kita pasti kunjungan ke Monpera, Iya. foto ngambil di toko-toko itu. Ambil di pos. Pos. Aku ingat Nian. Pakai Ambil di kupon pos. ya. Iya. Jadi kalau nak profesional justru mereka yang profesional. Kita tuh yang cak mahasiswa atau yang umum itu baru amatir. Jadi itu kalau foto yang profesional tadi, yang banyak di tempat wisata tadi, berhentinya atau cuma ndak jengok lagi itu tahun berapa kira-kira?
era digital masuk sebenarnya belum bersaing, masih bisa bersaing sampai 2005 lah. Dan nggak lagi sama sekali. Ada sih kok kemarin di Benteng Kejingan Bapak tuh. Iya, itulah era digital, dia menyesuaikan kamera digital tanpa roll. Dia pakai langsung cetak langsung ya. Iya, pakai mesin, ada mesin Iya. Nah, print foto juga. itu profesional. Iya. Jadi kalau kakak ini mengaku bahwa hobi ya, hobi awalnya. Terus Ya, ketika ada peluang ekonomi di situ, kita pacak untuk jalan-jalan, dapat untuk bayar. paling jauh di mana Kak jalan-jalan Kak? Di luar dalam Indonesia? Ya, dalam Indonesia sama beberapa negara juga. Oh iya, melok wong yang dari foto gitu. Kalau melo order foto itu cuman batas ya Malaysia, Singapura. Atau diundang dengan dalam momen momen lomba. Kalau momen lomba itu waktu itu ada rally tahun 2000. Sumsel itu tuan rumah rally Asia Pasifik. Ya. Aku alhamdulillah diajak oleh panitia waktu itu ada beberapa dan gabungan dengan wartawan Eropa waktu itu. Di situlah dapat momen kenal dengan jurnalis foto internasional Mang Cek. Di situ juga dapat majalah otomotif dari India, dari Inggris. Karena foto aku berhasil masuk ke majalah mereka, otomotif India dan Autocar kalau salah itu. Itu yang makin menambah kemauan mendalami fotografi yang jadi hobi, yang jadi profesi. Iya, oke. Dan kalau dari perkumpulan komunitas Kak dulu? Waktu itu ketika ada Palembang Fotografi Club diawali oleh beberapa yang berasal dari luar Palembang di Jawa itu datang kayak almarhum Mas Rio. Iya. Itu Aries Gunawan Inbas senior saya, beberapa juga jurnalis foto kayak di beberapa itu sempat ada, cuman secara organisasi dan kesibukan masing vakum. Aku belum menjadi anggota. Nah, uniknya lagi ketika aktif selama kurang lebih 7 tahun di Palembang, ketika aku hijrah ke Jakarta, setengah tahun atau setahun itu Palembang ada komunitas fotografi. Jadi Kang Sapul yang jadi ketuanya. Aku lagi belum gabung. Ada banyak sekarang, banyak sekali. Jadi banyak. Kalau untuk mahasiswa kemarin enggak aktif ada UKM atau Nah, kalau berdasarkan kalau ini UKM-nya dalam artian dulu kan masih ini nih manajemen dapur warung namanya. Jadi dapat order itu kadang enggak tercatat manajemennya itu. Tapi ada perkumpulannya kayak UKM itu. Wah, Ada ngumpul 5, 6. Aduh. Tempat-tempat curhat. Berawal dari toko-toko yang kita galak nyetak. Di situ juga ada senior kan, waktu itu masih ada senior baik non dari fotografer wedding yang sering dapat order tuh dari wedding. Saya tuh dapat order. Jadi alhamdulillah tiap bulan itu per minggu tuh dapat. Dan uniknya lagi, dengan fotografi ini aku apal setiap lorong ada di kota Palembang. Sekarang dari dulu. Iya. Bayangkanlah karena bukan lagi jalan lorong, karena orderan dari klien-klien wedding itu. Alamat di mana tahu jalan. Iya, langsung tahu. Kalau dulu tuh mungkin agak remang-remang, anu lah cari. Apalah sekarang ini kan sudah canggih pakai map kan. Iya. Kalau dulu memang carian ya enggak. Pernah enggak telat enggak? Alhamdulillah Tidak, profesional dia namanya. Iya. Dan pernah kejadian apa Pak Kak yang diminta masalah saat pernikahan apa yang unik-unik itu? Atau malam-malam nak minta foto ke? Ada enggak kira-kira? Tidak. Kita terjadwal teratur. Waktu itu kan komunikasi pakai pager, kemudian HP, awal SMS kan. Udah itu kami tuh inget-inget pakai koin gitu, pakai koin sebelum kartu bekenan itu nah. Mencari order walaupun itu istilah senior itu kita tuh harus membina hubungan baik. Untuk sukses tuh mencari klien link. Jadi ada link kemudian kalaupun kita dapat job kalau pacak berkesinambungan. Nah, bagaimana membina hubungan baik itu aku diajarin kayak mana Kak? Klien kami misalnya konser-konser EO. EO datangi artis, kemudian sponsor kayak PT Sampurna kan, Jarum. Itu aku masih jadi kru. Tapi kami sudah berhubungan baik gitu nah. Dan alhamdulillah secara profesional dapat order yang resmi gitu nah. Jadi mereka hanya butuh sekitar 8 sampai 10 foto. Kami dibayar hanya pakai foto. Padahal produk-produk gitu ya. Angel konser kayak konser Sampurna di Gor di beberapa tempat pada masa-masa itu ya. Iya. Kemudian yang ini kayak Bujang Gadis, kemudian kayak orderan yang
sudah profesional tuh majalah untuk kalender. Kalender apa tuh? Kalender perusahaan-perusahaan Oh, itu. yang Itu pakai slide produknya, Jadi iya. film itu kan ada film negatif itu Heeh. yang klise kayak gitu itu film positif. Dulu klise deh. Klise itu ada film positif. Apa tuh positif yang Positif tuh yang bisa dilihat langsung? yang slide, yang klise itu yang langsung real kameranya. Jadi bisa kita jingok ya. Ada premnya. Jadi kalau Ukurannya beli, sama jadi kalau kita beli di toko itu nyebutnya klise film ini slide. slide. Iya, Kalau untuk dulu kan maaf bicara program ini Superya nih kok apa Puji Film yang boleh kan. Tapi saya kan ada Kodak, ada Konica dan sebagainya kan. Kami malah pakai yang tidak uang kenal secara umum. apa tuh? Kami pakai Pro Plus. Oh, iya. Ada mereknya, ada Hori. Yang harganya justru 1/4 dari harga Yang bermerek. Puji Film yang Iya, merek. iya. Oke. Merek itu. Ya, terus Istilahnya. itu memang sengaja karena cari harga atau memang cari keunikan di situ? Iya, cari harga sih, ada Oh, selisih. bukan karena ada kelebihan dari merek lainnya. Kalau kelebihan pasti harga Iya, menentukan iya. kualitas. Oke, Tapi teknik ya. Oke, ada kesenangan dalam moto ya. Nah, ini kan ada acara konser tadi Kak. Iya. Ada acara mungkin pada saat malam, Iya. puluh cahaya. Sedangkan itu kan mengganggu kalau pakai lensa blis kan. Ada tekniknya kalau moto. Oh iya, itu berarti balik bicara teknik fotografi itu dasar fotografi itu ada 5 untuk foto. Apa Kak? Ya pertama perlengkapannya, equipmentnya, peralatan kameranya. Ya. Nah, kemudian orang fotografernya, humannya. Kemudian seorang foto itu harus mempunyai skill apa? Dia harus tahu objek utama. Ya. Kemudian latar objeknya, latar belakang. Kemudian harus angle sudut pandang. Kemudian pencahayaan. Karena balik lagi foto itu sebenarnya melukis dengan cahaya. Walaupun gelap asal ada cahaya bisa kita abadikan. Nah, tekniknya kalau zaman dulu itu roll film itu ada asa, sensitivitas terhadap iya. pencahayaan. Asa 200 semakin segala macam, semakin tinggi asa itu semakin kepekaannya semakin tinggi juga dan harganya semakin mahal. Ya. Dan kan satu asa itu beda-beda Kak klise ya. Kalau Samo. 1836 dia tuh cuman istilahnya ini kalau asa 100 tuh untuk outdoor yang terang itu cukup. Asa 400 itu mungkin dalam gelap. ruangan. Nah, perlu beli asa 800 zaman itu ngapo? Untuk moto ketika ruangannya agak gelap. Gelap nih. Nah, itu pakai Itu pakai dianjurkan pakai asa tinggi. Sebenarnya tapi teknik dasar fotografi bisa untuk normalin walaupun cahayanya apa dengan speed yang lambat. Jadi pemotretannya menggunakan speed di bawah normal atau low speed. Itu sudah digital nggak makanya atau dia Enggak, manual juga ada. Ada speednya. Manual. Oh. Di kamera manual konvensional itu tetap ada yang semi auto, otomatis dan manual tetap disetting. Iya. Jadi kalaupun kendala malah tidak kata kendala kalau kita mengetahui tujuan pemotretan itu apa. Di saat malam itu kita pengen tetap cahayanya normal berarti kita dasar fotografi pakai speed lambat, bukaan diafragma di lensa itu kayak ada keran air. Iya. Maksudnya apa? Semakin besar bukaannya, semakin besar cahaya yang bisa masuk. Iya. Tapi kualitas gambar itu akan sedikit ruang tajamnya kecil. Tapi kalau ukuran kerannya tuh lebih kecil, f-nya lebih kecil, ruang kecil, sumber cahayanya sedikit, ketajamannya luas. Kayak foto bersama apa biar tajam kiri kanan. Itu bukaan diafragmanya harus di setel tinggi. Itulah seninya berfoto tadi ya. Harus mengatur nih. Ada teknik Jadi tidak memanfaat ke sinar blitz tadi ya, tapi bisa menggunakan di efek tadi ya. Ya karena kita kan harus ngambil lighting yang efek lighting konser itu kan. Iya, tidak mengganggu pemainnya juga ya. Oke. Atau apa backlighting itu namanya. Apa backlighting, cahaya apa adanya. Oke. Kak John, kami panggil Kak John ya. Yo. John. Jadi Kak John ini punya nama studionya Joviva. Joviva. Itu nama punya Joviva Jaya itu nama anak tuh. Iya, jadi ketika ada punya anak, branded kita nih, sudah nama anak. Dua putra saya namanya Muhammad Jopi. Yang pertama, sikonya Muhammad Ajopa. Jadi ketika dua-duanya Joviva, John
Jopi ya. Jopa. Jopi Jopa. Jaya itu nama aku kan Oh iya, ujungnya John masuk Abdi ke Jaya. Jopi Pajaya, fotografi dan juga foto booth. Dan nanti kita akan bicara mengenai foto booth ya. Tapi kita break dulu ya, mungkin untuk memberikan sesi bagi pendengar yang ingin betaken, pengen buka usaha fotografi juga boleh. Kakek tanya-tanya sini di 0711351656. Kita berkeliling Palembang bersama Rahmat dengan lagu dari Palembang. Jalan-jalan ke Palembang, jangan lupa beli gemplang. Kakak suko adik pun ribang, payu kita keliling Palembang. Pergi jalan ke pasar 16, jangan lupa ke Ampera. Kakak moto adik bergaya, sini muko hadap kamera. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju UKM-nya. Banyak dampak keluarga negara, juga bisa membangun kota. Sungai Musi iwaknya banyak, itu tempat iwak belido. Palembang ini kotanya besar, sudah maju dan kayo rayo. Beli pempek di Pelaju, beli cuko di Kertapati. Kalau ade galak setuju, kawani kakak tuh sampai mati. Sudah banyak tempat wisata dengan kelas mancanegara. Kalau ada yang berwisata, tolong jangan dibikin resah. Kalau banyak yang berwisata, bisa maju UKM-nya. Banyak dampak keluarga negara, juga bisa membangun kota. Kalau ada yang berwisata, bisa maju UKM-nya. Banyak dampak keluarga negara, juga bisa membangun kota. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dan program obrolan UMKM yang tentunya pada hari ini bersama John Afri Jaya yang pemilik dari studio Joviva Jaya ya, yang menawarkan fotografi dan juga foto booth ya, yang membuat momen kenangan lebih berwarna dan indah. Tadi bercerita di awal mengenai pengalaman-pengalaman beliau dari awal mengenal kamera ya, dan menjadi bisa dikatakan profesional dan juga punya usaha sekarang dan penghidupannya melalui foto juga atau kamera. Nah, kembali dengan obrolan kali ini kita mengenal tentang foto booth. Ini sejak tahun kapan Kak itu foto booth? Foto booth itu kalau mungkin agak ketinggalan nih kota Palembang dibanding Jakarta sama beberapa kota besarnya. Ya. Itu dimulai dari pasca PON 2004.
2004 sudah ada 2004 foto booth. Sudah ada, cuman itu semi mesinnya itu baru print. Di Palembang kualitas. gitu ya? Di Palembang pasca PON. Jadi pas aku balik ke Palembang ini, pas PON itu ditawarin. Balik ke Palembang, hadir buka lapak di stand di PON. Pak Sari yang resmi ke stand. Aku kan di Jakarta begawe jadi di Fuji Film M Foto. Jadi template. Kita pakai template yang kayak majalah lah atau juara atlet gitu ya. Ukuran 410R atau A4. Tapi cuman di print. Foto masuk template tapi tidak pakai action waktu itu, belum action, jadi manual, di print dijual, minta waktu setengah jam sejam. Itu caranya mana? Cara nempel kata-kata itu? Kalau tidak diedit di program foto editnya, kamera di komputer. Ya. Jadi ketika foto, file foto digital, dengan digital kan enak, kita tidak perlu PO lagi, langsung nyetak. Nah, jadi di awal pasca 2004 kalau aku jadi pelaku foto booth, tapi mesinnya baru pakai printer. Oke. Epson. Oke. Nah ini berjalannya waktu kan adonya pakai bingkai dari kertas ya. Iya. Untuk mempercantik itu kan gambar di depan tuh ya. Bisa tunjuk gak yang mana di awal pertama buka? Waduh, kebenaran. Di bawah ya? Pertama pengarsipan kami agak lemah. Jadi, Iya, jadi ini yang agak mendekati masa-masa di awal mungkin ada mendekati ketika kakak mengenal ke namanya foto booth dengan cara figura itu kan ada. Iya, frame-nya. Ada pakai kertas ya. Dan itu sebelum adanya digital untuk yang editing figuranya ya. Sekarang kan sudah mulai ada yang kata kakak tadi ada pakai apa namanya barcode ya. Yo, Lebih canggih lagi. Jadi nggak usah dicetak, langsung kirim ke media sosial. Nah, tapi ada juga yang cetak kak, dua-duanya dikenanya dapatnya. Nah itu bisa cerita kak, katanya ada pengalaman pernah di klisenya bentuknya mana tulisannya? Oh, waktu awal 96, 97 itu foto-foto wisuda. Kamilah sebagai mahasiswa yang ada alumni wisuda itu kan hanya foto langsung dikasih kata identitasnya wisuda ke berapa, ada logo, maaf universitasnya khususnya. Jadi kami menawarkan ide kalau kalian yang karena aku juga di foto Jeta alat lab itu bagusnya ini ditambah tulisan wisuda, maaf Unsri yang ke 50 waktu itu. Aku ingat Poltek yang ada logo dan tulisan. Jadi nilai foto itu akan nilai tambah dan uang tidak bertanya lagi kenang-kenangan. Itu hanya membuat film. Ketika seukuran klise film itu 35 itu kecil di bawahnya itu dibuat pakai transparan. Jadi kayak percetakan. Berarti nyetaknya digabung. Satu, cuman master. Jadi itu cuman master ketika nyetak klise itu satu-satu digabungkan. Kan, klise itu kan sebenarnya sebelum dipotong tuh satu panjang rangkaian panjang karena plastiknya terbatas istilahnya dipotonglah 66 kan 36 jadi 6 baris 6 potong kan. Jadi kalau aku juga waktu itu belajar juga tukang cetak. Ketika masukinnya tuh ketika itu ada plat kecil di atas film. Jadi sebelum pencahayaan penerangan ke klise itu ditutup dengan itu hitam. Makanya tulisnya putih. Jadi film itu tuh kertas film itu tuh sebenarnya kan menggambar dengan tulisan itu dengan pencahayaan. Jadi makanya tulisannya putih. Nah, jadi lebih unik. Jadi intinya ketika ada tulisan itu sebenarnya harga biayanya itu sama. Jadi setiap foto sudah tertempel tulisannya. Ada tulisan. Dan klisenya enggak ketik. Klise buat dulu sebelum kita. Tidak yang pemiliknya klisenya tidak ditinggal di toko. Oh, jadi cuma untuk kenangan fotonya baik yang dibagi ke ya. Nah, terus berapa lama nyetak itu? Sebenarnya bisa ditunggu. Dari dulu cetak foto ini sudah cepat. Termasuk ada mesin besar yang di salah satu studio. Iya. Itu juga bisa ditunggu. Ditunggu. Iya. Bisa. Iya. Dan di awal-awal mungkin ya memang agak lama karena antrian ya. Nah, kalau yang foto booth ini ada perubahan enggak perkembangan? Sangat pesat. Apa Pak? Di era 2005 itu kan 2004 itu hanya mesinnya ini masih printer. Kemudian itu semi manual, sangat manual, belum ada action. Kemudian saya sendiri di tahun 2008 lah itu dapat program photo booth. Jadi di softwarenya itu memang photo booth yang sangat praktis awalnya,
Tapi sebenarnya sudah dalam. Kita bayang tidak dalam nih, ada green screen, dulu Iya. blue screen. Iya, iya, iya. Nah, latar hijau, latar biru tuh bisa. Iya, jadi pemandangan ya. Pemandangan itu Iya. di era 2007 itu sebenarnya sudah ada di photo booth. Jadi kita beli mesin itu dikasih aplikasi. Nah, tapi tanpa mesin itu juga ternyata bisa kita punya sendiri. Iya. Banyak sekali aplikasi. Perkembangan sangat banyak. Kemudian dari yang kita hanya sikok foto, sekali foto, cetak, kemudian ada variasi yang bisa duo. Iya. Bentuknya tegak kanan kiri, kemudian yang lebih kecil lagi, banyak anak-anak muda ini kan lebih kreatif, simple kecil dibagi 3. Nah, perkembangan kayak itu. Kemudian yang era digital ini yang ada bumerang ketika media sosial handphone yang sudah aplikasi jalan ini kan, setelah foto dia juga bisa jadi slide atau kayak bumerang atau namanya GIF, foto yang bergerak, 2-3 foto tuh bergerak. Nah, itu ada di aplikasi situ Galau di photo booth. Dan sekarang ada foto yang 3A keliling ya. Kamera Itu 360. hidup. Karena jadi kamera yang jadi ada Itu musik. bisa dikatakan foto bukan ya? Bukan kali ya? Sebenarnya Bukan ya? kamera tetap foto itu. Tapi jadi video. Ya, dua video. Jadi 2 fungsi ya, jadi foto, Benar. video yang Malah sekarang Bang sangat dari webcam aja sekarang ada 5 perkembangan fotografi digital. apa tuh? Bang? Webcam ini ya pertama tuh sebenarnya fitur-fitur dari aplikasi yang untuk media sosial. Ada juga yang di salah satu mall yang nggak usah sebutlah nama merek itu. So dia foto yang digandrungi sekarang bisa milih berapa kali foto. Sebenarnya foto-foto berawal juga Cak, kita ada dulu kotak. Nah, itu box, kotak foto. Iya, foto box. Iya. Saya juga pernah di situ cuplik. Dan akhirnya itu masih pas diterima sampai sekarang. Ya, latarnya tuh biru. Sekarang lagi green screen itu blue screen. Kita bisa milih dengan ada suara panduan. Nak DWA, nak pas foto, nak latar milih. Nah, itulah episode di awalin itu. Iya. Tapi itu bisa menjadi apa ya, peluang bisnis juga kayak sekarang banyak di mall-mall yang banyak masang-masang media juga. Dulu itu intinya kita tuh mereka bisa lepas ekspresi model kan karena apa? Gaya. Ada timernya, waktunya. Jadi kalau di foto kan mungkin mereka banyak yang tidak fotogenik. Iya, bisa milih kan. Dan tertutup, dia lebih privasi. Iya. Bisa milih gaya dewek. Iya. Dan bisa diulang. Iya, aku juga pernah melok ya anak tuh kan. Nah, ternyata ada ini apa namanya ketegangan juga. Kadang kan 40 kali foto, nah harus dicapai, ternyata enggak sampai. Iya, karena ya diberinya kesempatan untuk 40 kali foto tapi dipilih yang mana terbaik. Nah, dari segi foto booth ini Kak, itu kalau biasanya kalau acara apa Kak yang memakai itu Kak? Wedding, pernikahan. Yang banyak. Amo perpisahan sekolah. Dan itu tidak akan merugi kata kakak tadi. Iya, dan itu tidak akan merugi. Ya, kalau yang pinggir-pinggir jalan atau yang di acara-acara depan-depan gedung itu? Ya, itu lebih gambling kan. Iya. Karena kita kalau foto boothnya sistemnya kita udah dibayar paket 3 jam atau beberapa banyak foto. Jadi kita begawe itu lemak. Jadi bisa sepenuhnya memuaskan pelanggan. Kalau untuk cetak sendiri Kak, itu kalau cetak dewean itu bahannya banyak Kak di Palembang? Macam kertas warnanya. Iya. Kalau ada toko tempat beli. Produsernya banyak. Ya tempat belinya. DNP kan, Iya. DNP Jadi saya kertas ya? Iya, paper foto itu. Nah, ini sudah sama dengan kualitas lab. Cuman sistemnya kalau itu kan pakai obat kimia. Kalau ini pakai thermal warnanya, timbulnya warna ini. Satu roll itu yang ukuran A4 itu biasanya sampai 700 foto. Thermalnya juga itu kurang lebih 700. Jadi dia itu pemanas sistemnya dan waktunya juga akan lebih cepat, sekitar 11 detik sampai 15 detik dari dia kita enter dia keluar hasilnya. Satu itu banyak yang cetak. Berapa tuh dalam 1 jam berapa kali foto? Iya, karena kemampuan mesin itu kan kalau realnya sih paling-paling 4 foto per menit kali 6. Berarti sekitar 240. Ketahanan panasnya ganggu dah Kak? Enggak ya? ya. Jadi Alhamdulillah kalau equipment yang kita branded enggak baru barangnya. Dirawat lah. Iya. Kalau barang yang katanya second atau lama mungkin ada gangguan juga Kak. Iya. Tapi kan Joe Pipa ini kan pakai baru-baru kalau biasanya. Iya.
Dan range-nya berapa Kak kalau boleh tahu biayanya? Biayanya kalau Yang vendor, paling murah berapa gitu? paling murah itu paket per 1,5 jam. 1,5 100 jam. foto. Yang itu acara kawinan atau Itu acara biasanya acara kantor atau event-event. gathering gitu ya? Gathering ya. Jadi Ya, 1,5 jam. 1,5 jam. Sudah itu tidak buka lagi untuk Iya kan, tutup. karena kan mereka sibuk dengan fokus ke materi kan. Berapa ratus foto? Itu waktunya 1,5 jam, fotonya paling 100. 100 ya? Itu 1,5 juta. 1,5 juta. 15. Dan yang punya acara bisa dapat masternya. Yo, all file dikasih. Dia nih kalau foto booth nih data yang dewek tuh bisa. Kemudian ketika ada kombinasi dua foto jadi satu Iya. itu juga namanya print. Iya kan ada Yang satu siap kertas print, tuh sudah banyak template. gaya ya. Iya. Iya, Kita kasih original. Era digital mak, kita tidak perlu lagi CD, bakar CD atau flash disk. Jadi kita kasih link Google Drive, Google Drive, ya. ya, oke. Kemudian sudah pakai barcode. Barcode tadi itu ya kalau Konsumen, iya, ya, scan. bawa ke rumah masih baca jijik nggak buka. Iya, Iya, benar. benar-benar. Dan untuk apa konsumen pernikahan ini itu jam-jamnya ada juga 1,5 jam. Iya, kalau wedding pernikahan biasanya kita tuh mulai dari 2 sampai 3 jam. Jadi sekitar jam 9 untuk panitia keluarga sudah kita bisa buka sampailah jam 12 atau tergantung lah kalaupun kondisi tamu masih banyak datang sampai jam setengah 1 sampai jam 1 siang. Ya itu berapa Kak biaya kalau pernikahan paling murah? Oh, 2 juta. Include kalau apa cuma foto booth? Include. Fotografi? Fotografi semua jadi include. Kalau aku. 2 juta itu fotografi sama Iya, pelengkap foto booth. foto booth. Wah, ya Ada murah, 3. Kak. Terjangkau. bukan Terjangkau murah. Iya, terjangkau. iya. Ngapa tapi itu biasa pedal kalau ditawari ke konsumen itu antara 2,2 sampai 2,5. Tidak termasuk video ya? Di foto booth itu ada gift-nya. Bukan yang video-video untuk yang video. wedding. Bukan. Jadi 360 kita lain lagi. Foto be. Tidak, yang foto video. Video. Video weddingnya. Oh, video wedding juga. Termasuk. Sekarang kan video weddingnya kita udah pakai lagi yang durasi panjang Ya. sejam full. Mereka paling-paling minta klip-klip. Ya, Klip 3 menit, 2 lagu. untuk Cuplikan-cuplikan. pengantin tuh lah. Dari Iya. akad nikah sama resepsi. Jadi ngaji tak perlu full. Pidato, sambutan tak perlu full, doa tak perlu Kita full. ngeditnya be ya, tinggal. Iya, tim editing. Kalau pengambilan data original tetap diambil untuk jago-jago. Ya. Kalau momen Kak, ngambil momen foto tuh Kak. Iya, ini kemarin nih. Ya kan agak susah kalau kita Bisa ngambil. ala Iya. biasa Atau kemudian permintaan Iya, kita lebih dari permintaan gitu siap untuk foto. Harus ya apapun yang diperminta harus kita sanggupi. Kemudian kalau bisa kita cari yang unik-unik gitu. Nah, khususnya momen tadi kan, momen tuh peristiwa yang sangat cepat terjadi tapi bisa kita rekam apa di angel atau kemudian kalaupun nak lebih jurnalis atau lebih momennya natural, fotografer tuh tidak kaku tuh ada 2, jadi satu yang formal, satu yang candid. Ya itu. Candid Oh, kamera. dari diam-diam. Iya. Jadi itu bagus tuh. Paparazzi lah zaman Iya, dulu diomongin. jadi Serem. lebih live ya. Oke, Iya. ya. Dan momennya lebih baik bukan buat dibuat-buat. Jadi dan kalau untuk peluangnya sendiri Kak sekarang ini kan banyak kan orang yang menggeluti dunia fotografi. Nah, peluangnya boleh gitu. Peluangnya sangat tetap terbuka. Tapi Kakak dapat job masih. Iya, tergantung marketing sama link tadi gitu. Oh, ada perkawanan, Iya. jaringan. Ya. Iya. Tapi kalau kita pengen buka usaha awal Kak untuk peluangnya UMKM -nya, masih ada kalau gitu. gitu. Kalau untuk foto-foto nih. Masih banyak. Malah harusnya jadi asosiasi juga foto booth Iya, ini belum ada sebenarnya. ya. Belum. Kami komunitas banyak. Iya. Asosiasi lainnya belum. Kakak Dewi punya berapa layar Kak kalau foto booth? Timnya paling banyak 2. Jadi nerima order tuh kalaupun di waktu bersamaan di hari H itu cuma 2. Punya Dewi apa ngajak kawan kan? Punya dewe. Ya Wah, tapi keren. pelakunya hire kawan-kawan. Iya. Jadi Kalau kan cuma Siko kan ini. Jadi dari dulu malah kita tuh harus double. Kita harus punya ini. Kamera tuh harus double. Walaupun kita pakai satu di lapangan tuh harus ada Siko cadangan. Iya. Dari awal aku selalu bawa 2. Kecuali kepepetnya enggak apa-apa Siko. Karena masalah hubungan baterai sekarang ya. Yo. Baterai ini kalau cepat habis. Yo main videonya baterai. Kita lupa ngecas dah habis selesai. Harus teliti. Iya. Dicek lagi.
Ya Kak, ini untuk pesan-pesan buat yang pengen pemula ini Kak, fotografi ini Kak, apa yang harus dilakukan? Mungkin tambahan ilmu juga Pak. Sering-sering melihat sekarang kan di era media sosial ini mudah sekali kita melihat literatur, malah YouTube itu jadi tidak ada rahasia lagi. Belajar di internet. Iya, belajar di internet. Kemudian ya coba bae sekali dua gagal mungkin jangan jadi putus ini, tapi kurasa tidak sesulit kemarin karena semuanya sudah ada otomatis. Dan bisa dibantu diedit. Jangan bae istilah zaman dulu tuh kebakar film. Itu parahnya. Kita dulu kan was-wasnya jadi tidak sekarang kan langsung tahu kan. Langsung tahu. Ya, terus ada mungkin skill-skill lagi. Anak-anak muda sekarang ini memang kreatif. Jadi dengan smartphone sebenarnya era kamera yang profesional yang besar itu semua secara ukuran dulu tuh kalau video, foto, tele yang makin besar tuh makin sangat panjang tuh, woi pasti lebih bagus kesannya. Ternyata sekarang berbalik, semakin kecil imut dan semakin canggih. Kamera pun semakin kecil ya. Makin kecil, balik lagi ke kecil, berbalik. Canggihan. Jadi tidak perlu nak bawa yang besar-besar. Iya, dulu yang bawa 2-3 tas, sekarang mau ngomong tas kecil bet ternyata perangkatan kamera untuk foto outdoor, untuk foto indoor. Tapi kakak sering juga foto luar Kak, Cak, panorama tuh. Ya dari itulah aku motret dari lingkungan dewek, sungai, sampai ke gunung, ke pantai. Malah sempat belajar foto alam di bawah air kan waktu TPRD. Cuman nggak ditekuni karena nggak punya perlengkapannya. Sama sertifikat harusnya punya ya. Sekarang kan sertifikat udah nambah nilai ya. Oke, sekarang harapan Kak ya, harapan apa lah untuk bisnis kita nih Kak? Harapannya ya pasti kita makin maju, makin bisa inovatif. Kemudian kita tidak pacak, sekarang ini serba gratis. Banyak lebih murah. Karena ya yang dulu jadi foto itu khususnya foto booth itu momen ekonomisnya itu sekarang berkurang. Dan memang klien tuh jarang juga nak nyetak. Jadi paling-paling hitungannya jasa liputan. Jasa liputan. Jadi itu. Tapi kalau kami sebagai ini, kalau yang job-job pernikahan pasti buat album. Foto wisuda pasti dicetak. Nah, ini kan belum ditanyakan tadi. Kembali ke bukan yang cetak tadi, cetak album kenangan. Dulu kan banyak album kenangan. Sekarang kan pelanggan konsumer itu enggak minta apa mana? Yang cetak pasti. Dewa. Kalau masih yang wedding ke? masih dicetak album, masih dicetaki berupa album, butik kolase itu kan. Iya, tapi ada yang mentahan juga dikasih kan? Iya, mentah pasti. Yang enggak dikasih itu yang sudah kita edit. Kecuali mereka bernego, ya paling-paling kita ini kan ada jasa desain kan. Iya. Kolase betul ya? Ya kolase butik yang anti gores. Kalau dulu kan foto itu cetak satu-satu disusun dalam album. Jadi sekarang kan butik kolase diedit dulu di komputer. Diliatin dulu ke klien, kaget mereka tidak setuju foto ini yang dimasuk. Jadi malah yang diedit itu pilihan mereka. Jadi kita tuh menuruti selera. Belum tentu foto yang kita pilih itu sesuai dengan mereka. Jadi kalau aku belajar dari ini biar kita tidak dikomplain, menentukan foto yang masuk album itu original file sekitar 400 sampai 500 foto kita kasih, suruh mereka milih sendiri. Dengan angko yang itu kita nerimo datanya 100 sampai 200 foto. Ya, balik ke kolase tadi kan anak-anak sekolah sih Nah, Alkena itu ya. Alkena. Itu peluang besar karena kalau waktu zaman kita belum ada. Ya. Itu semakin tren-tren baru lah ya. Karena itu tetap peluang duit. Itu harus jago desain sih sebenarnya. Jadi harus ada desain grafis yang khusus selain dan fotografi. itu dibentuk buku ya, majalah album. Jadi mereka kenang-kenangannya.
Oke, kakak juga nerimo kayak? Nerimo. Oh iya sudah kalau Malah gitu. pelopor zaman dulu tuh. Iya iya. Cuman kurang tim. Iya iya. Nah Agak kalau ada juga. kalau nak pesan kemana kak? Ini di akhir acara. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari acara ini doa ada anak-anak juga Jopipa dan Jopa. iya. Ya mudah-mudahan nambah rezeki, order makin lancar, makin banyak. Amin. Ya kalau secara media sosial kami ada dulu di Facebook Jopipa Jaya, ya Jopipa Jaya. Fotografi. Kalaupun di IG yang ada juga sih Jopipa Jaya IG, Jopipa Jaya Foto Booth. Oke. Untuk kontak. Kalau Kak? kontak ya langsung ke WA saya. Nomornya 0812 7 10 Iya. 34 799. Ulang lagi ya. 0812 710 34 799. Kalau kantor rumah kita di mana? Coba cek dulu. Ya di studio kemarin ada, sekarang di rumah baik. Di mana Jadi di Jalan Lubuk Kawab, belakang Bandara Residen Kebun Bunga. Iya. Alhamdulillah di dekat rumah itu ada sekarang gedung serbaguna Lubuk Kawah. Lubuk Kawan. Jadi sekalian nempel sana acaranya. Mudah-mudahan bisa nyukseskan itu. Jadi Oke. vendor berapa Iya. mudah-mudahan. Oke, jadi anak harga bisa nego ya. Argo Iya, bisa nego. Makasih Bang Saudara. Iya, terima kasih Kak Jopi Pak, Kak John ya. Dan sampai ketemu kayak di ngobrol-ngobrol lainnya mungkin kita bisa mengupas tentang fotografi, tentang Ya apa gitu. UMKM tadi itu sebenarnya Iya. yang tema itu sebenarnya bagaimana dibantu modal grup. Oke, ya. Oke, terima kasih kita ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan ya. Dan yang pastinya sudah hadir ini luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih dan sampai ketemu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan bergalau-galau kita sudah peloi program acara obrolan UMKM ya. Dan nanti benar kata Kak John bahwa ada nanti kita akan undang beberapa UMKM yang mungkin satu link sama Kak John nih mengenai caranya dapat kebantuan atau mana pelatihan-pelatihan ya. Dan yang pastinya dulur kita lanjut kembali program acara selanjutnya di Sriwijaya Siang bersama Kulo Ahmad Joni Arlang.